Untuk membangkitkan jiwa-jiwa brutal dalam diri Anda dan untuk meningkatkan hormon testosteron pada diri Anda, kali ini saya mencoba merangkum film horor yang meskipun horor, tetapi percayalah, kebrutalan dan adrenalin Anda akan terpenuhi. Karena setelah beberapa hari tidak merangkum film beradrenalin tinggi, jadi saya khawatir dengan Anda lelaki sejati yang memiliki jiwa brutal mulai melemah, sehingga saya merangkum sebuah film berjudul Scream yang dirilis tahun 2022 ini dan dibintangi teman tante saya, yakni Paman David Arquette. Berbeda dengan film perhororan Indonesia yang selalu mengedepankan suara-suara pintu reot, di film ini Anda akan dibuat bingung sekaligus takjub yang mana katanya film horor tapi tidak menampakkan hantunya sedikit pun. Penasaran? Intro dulu. Berlatar belakang di California, kisah akan berfokus kepada seorang wanita yang bekerja di Modesto bernama Sam Carpenter, kita panggil saja Sam, ini rarainya, di mana dia mendapat kabar bahwa adiknya Tara telah mengalami teror oleh seseorang yang memakai topeng wajah dan berujung penusukan pada malam itu. Alhasil, Tara pun dilarikan ke sebuah rumah sakit dan untungnya Tara masih selamat dari kejadian yang mengerikan itu. My sister was attacked. Kemudian Sam bersama kekasihnya Richie, ini orangnya, pun langsung bergegas ke Wardsburg, daerah tempat tinggal Tara sekaligus tempat rumah sakit itu berada. Setibanya di rumah sakit, Sam dan Richie langsung menuju ke kamar di mana Tara dirawat, dan mari saya perkenalkan dengan teman-teman Tara, ada Chad, Mindy, Liv, dan Wes yang mengabari Sam, serta Amber, satu-satunya teman Tara yang terlihat lebih menarik. Nice to see you. Setelah teman-teman mereka keluar untuk memberi waktu kepada Sam dan Tara, disitulah Tara menceritakan kejadiannya, dimulai dari seseorang yang menelpon secara misterius, kemunculan seseorang yang memakai topeng, dan sederetan luka tusuk yang dilayangkan kepada Tara. Entah apa motifnya, tapi yang jelas kejadian tersebut benar-benar membuat Tara ketakutan. I was so scared. Dan inilah berteriak. Malam harinya saat Sam berada di ruangan istirahat, tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang yang entah siapa, tapi tiba-tiba ya, Samantha diserang oleh seseorang bertopeng, di mana hal tersebut sama persis seperti dengan kejadian saat Tara diserang. Saat kembali ke kamar Tara, Samantha pun teringat dengan masa lalunya yang kemudian menceritakan kepada Tara, di mana dulunya yang menyebabkan keluarganya hancur adalah perselingkuhan ibunya dengan seseorang bernama Billy Loomis dan yang menyebabkan ayah Tara pergi pada saat itu. Dan fakta yang mengejutkan lainnya adalah Samantha adalah anak kandung dari Billy Loomis, seorang pembunuh berantai pada masa itu. It was Billy Loomis. Those diaries told me who my real father was. Karena merasa bahwa Samantha harus melindungi Tara adiknya, Sam bersama kekasihnya Richie pun pergi ke seseorang ahli, yakni mantan Sheriff Dewey, kita panggil saja Dewey agar mudah diingat. Ini bebengusnya. Lebih tepatnya, ia adalah mantan suami dari ibunya Sam, yakni Gail Withers. My name is Samantha Carpenter. That's a terrible reason for me to talk to you. Dwi pun menjelaskan bahwa semua kejadian penyerangan selalu ada keterkaitan dengan masa lalu dan kemungkinan pelaku adalah orang terdekatnya. Dwi sendiri dulunya pernah menjadi korban penusukan dan kejadian seperti ini pernah dialaminya di masa lalu. Are you kidding me? I've been stabbed 9 times. Help us figure out who's behind this. Awalnya Dwi menolak untuk menolong Sam, namun sebagai manusia yang masih mempunyai hati nurani pun akhirnya Dwi berniat menolongnya. Sebagai langkah awal, Dwi mengabarkan kepada Sydney, ini parasnya, bahwa kejadian masa lalunya telah terjadi kembali. Sid, it's happening again. Beralih ke sebuah rumah milik Sheriff Judy sekaligus ibunya Wes, ini orangnya, di mana saat bersiap untuk pergi bertugas, dia mendengar suara yang arahnya dari luar, sehingga dia mengambil pisau dan mengeceknya. Namun tiba-tiba, ya, ternyata itu hanya anaknya sendiri. Saat berada di perjalanan, tiba-tiba dia mendapat telepon dari seseorang, tapi yang jelas si penelpon mengungkapkan bahwa anaknya kini dalam bahaya. Ia pun bergegas kembali ke rumah sehingga saat sudah hampir sampai di depan pintu, tiba-tiba si Judy pun mendapat tusukan secara tiba-tiba sehingga dia tewas saat itu juga.
Sementara Wes yang saat itu sedang mempersiapkan makanan, ia juga mendengar suara dari arah luar, kemudian memeriksanya dan tidak ada siapa-siapa di sana. Namun tiba-tiba, kembali ke rumah sakit di mana Tara dirawat. Saat itu dia mendengar suara sehingga dia memutuskan untuk mengeceknya dan dia dikejutkan dengan salah satu penjaga di sana yang sudah ngagoler tak berdaya. Saat itulah Tara dibuat sangat ketakutan dan di saat itu juga muncullah hantu bertopeng yang dengan jelas membuat Tara amat sangat ketakutan sekaligus kena mental. Dan alangkah beruntungnya Tara ketika dia hampir saja dibunuh, Sam dan Dewey tiba di waktu yang tepat sekaligus menyelamatkan Tara dan Reggie. Terjadi sedikit ketegangan ketika Dewey dan si hantu bertopeng saling gelut, di mana akhirnya Dewey mendapatkan kesempatan untuk menembak si hantu bertopeng tersebut dan mereka pun bergegas pergi dari sana menggunakan lift. Namun Dewey yang sok jagoan pun mengatakan tembak di kepalanya supaya dia tidak kembali. Karena hal itu Dewey pun kembali ke tempat awal bermaksud mengetahui siapa di balik topeng tersebut. Namun hal yang tidak dia sadari sendiri adalah si hantu bertopeng ternyata masih hidup bahkan sehat walafiat, yang justru Dewey harus tewas di tangan si hantu. Nah lo. Kematian Dewey tentu saja sangat mengagetkan dan menyakitkan bagi Gale, namun tak berselang lama muncullah Sydney, orang yang ditelepon Dewey di awal tadi. I came as soon as I heard. I'm so sorry. Secara bersamaan ternyata Samantha dan Tara berniat pergi keluar dari Watchboro diantar oleh Reggie. Hal itu tentu saja mendapat tentangan dari Sydney karena kemanapun mereka pergi, si hantu bertopeng akan terus mengejarnya. Pada akhirnya Sam dan Tara tetap pada pendiriannya sehingga Seth dan Gale pun bertekad untuk mengakhiri semua kejadian ini sekaligus menolong Sam dan Tara. I tried running too. It doesn't work. Mereka memutuskan untuk mengikuti Sam kemanapun ia pergi, terkecuali kalau boker. Sebagai langkah awal, mereka memasangkan alat pelacak di mobil Sam agar mudah mengetahui kemanapun mereka pergi. I put a tracker on her car. You did what? Saat di tengah perjalanan ada saja penghalangnya, di mana obat Tara tertinggal dan mereka harus mencari penggantinya di apotik atau ke rumah Amber sahabat Tara yang diketahui juga menyimpan sebagian obat tersebut. Alhasil, mereka pun mampir ke rumah Amber yang secara kebetulan searah dengan perjalanan mereka. No, we're already here. I'll go in quickly and get it. I'll be back in 5. I'm coming to. Sesampainya di rumah Amber, mereka pun dikejutkan dengan rumah Amber yang sedang mengadakan pesta, yang kemudian Tara menghampiri Amber dan mengatakan bahwa ia butuh obatnya. I need my spare inhaler. Why? Where are you going? I think it's in my room. Saat itulah Amber membubarkan pestanya dan hanya menyisakan Sam, Tara, Reggie, Liv, Mindy, dan Amber tentunya. Thanks guys, have a good night. Di sisi lain, Sydney dan Gale yang mengikuti mobil Sam pun dibuat terkejut tatkala mengetahui mereka berhenti di sebuah rumah, hingga akhirnya Gale menelpon Sam di mana dia menyuruh Sam untuk segera keluar dari rumah tersebut, yang ternyata itu tidak lain adalah rumah Schumacher dan Billy Loomis, ayah Sam, yang pada saat itu menjadi pembunuh berantai. Menyadari hal berbahaya ada di sekitarnya, Sam pun mengambil pisau yang kemudian mencari Tara yang ternyata diketemukan sudah terikat di dalam lemari. Sementara itu, Mindy yang asik menonton TV film Step pun harus menerima tusukan yang padahal secara tidak ia sadari hantu bertopeng sudah berada di belakangnya. Beruntungnya ada Sam yang mendengar teriakan dari Mindy tersebut sehingga ia bergegas menolongnya. No, Mindy, stay with me. That's a lot of blood. Bersamaan dengan itu teman-teman pun berdatangan sehingga mereka saling tuduh-menuduh siapa dalang di balik pembunuhan yang sedang terjadi saat ini. Namun tiba-tiba, I know. ya, Amber seketika menembak Liv tepat di kepalanya dan mengatakan selamat datang di babak 3. ODGJ nggak tuh? Welcome to Act 3. Di sisi lain, Sydney dan Gale tiba di lokasi tempat mobil Sam berhenti dan setelah mereka mempersiapkan senjata mereka, tiba-tiba, Gale. ya,
Amber ternyata mengetahui kedatangan mereka berdua sehingga ia berpura-pura diserang dan menembak Gale tepat di perutnya. Dan itu sungguh sangat menyakitkan. Said we were gonna finish this. Go finish it, Sydney. You gotta go to the hospital. Karena Gale sudah terluka sebelum sempat melakukan perlawanan, akhirnya Sydney masuk ke dalam rumah sendirian, di mana dia secara tak sengaja menembak kaki Richie yang sedang bersembunyi, dan tiba-tiba muncullah Ghostface yang seketika itu membuat Sydney terkejut dan membuat mereka berdua terjatuh dari tangga. Get the gun. Yeah, kinda hard since you shot me. Saat mereka masih ngagoler, disitulah Sam mengambil pistolnya, namun Richie yang menghampiri Sam pun tiba-tiba menusuk Sam yang entah apa maksudnya. Dari sini terungkap sebuah fakta mengejutkan di mana di balik Ghostface atau hantu bertopeng adalah Richie dan Amber lah dalang di balik ini semua. Dan fakta lainnya adalah Amber dan Richie ternyata adalah sepasang kekasih yang sama-sama menyukai film Step, dan Sam adalah hiburan bagi Richie. Lo. But I guess being a sexually available woman is. Fuck you. Saat itulah mereka dikumpulkan di ruangan dapur termasuk Gale, dan Anda ingat perkataan Dewey kepada Sam sebelum almarhum? Ya, ternyata prediksinya benar di mana pelaku utama dari kejadian ini semua adalah pacar atau orang terdekatnya Sam. He nailed it in one, dude. Look at the love interest. Really should have listened to Dewey. Beralih ke Amber yang saat itu ingin mencari Tara yang sudah diloloskan oleh Sam, di mana dia terlibat perkelahian kecil-kecilan melawan Tara. Namun karena Tara masih belum sembuh pun harus kalah, namun untungnya Pak Sutradara masih berpihak kepadanya. Kembali ke Richie yang konsentrasinya pecah, di mana dia teralihkan oleh suara dari Amber yang hal tersebut dimanfaatkan oleh Sam untuk kabur dari sana. Mendengar teriakan Richie yang memanggil Sam, Amber bergegas ke ruangan dapur. Namun di sana ternyata masih ada Sydney dan Gale yang hal tersebut adalah malapetaka bagi Amber. No, it's not my fault. It's not my fault. No, stop. I'm sorry, Mom. Enjoy that. Sementara itu, Richie yang menangani Sam pun harus tewas tatkala Sam berhasil meraih pisau yang ada di bawah pintu, yang kemudian menancapkan pisau tersebut tepat di wajah Richie dan dilanjutkan dengan membunuhnya dengan cara yang sangat amat sadis. Guys, at the end. Those are the rules. Because you Never fuck with the daughter of a serial killer. Di akhir film kita akan diperlihatkan para petugas medis dan kepolisian berdatangan. Seperti pada film umumnya, para polisi selalu saja datang terlambat setelah korban berjatuhan. Am I gonna be okay? Eventually. Menurut tim Clip On yang anggotanya cuma satu orang ini, sosok Richie merupakan orang yang terobsesi dengan film Step, yakni film tentang pembunuhan berantai yang berdasarkan kisah nyata pada masa lalu, dan Richie ingin mengulang atau melanjutkan film tersebut sekaligus cerita misteri tentang film Step akan terus berkelanjutan. Secara keseluruhan dari film ini sangat menegangkan dan beradrenalin, terlepas dari endingnya yang menurut saya pribadi kurang greget. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi pembunuh. Itu mewakili tim Clip On cabang Maluku, saya undur diri. Salam santun, salam protokol kesehatan, dan terima kasih.